bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Masih dipandu oleh saya, Ibu Ayu Putri Ardani, untuk mempelajari materi kita kali ini. Materi dalam semester 2 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita mempelajari hal apa yang akan kita pelajari dalam buku fiksi dan non-fiksi, mari kita lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Sebelum kita mempelajari apa saja unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Bisa juga diartikan buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau hayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian yang sebenarnya. Kejadian tersebut disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian dari penulis. Nah, sekarang kita perhatikan kembali apa saja contoh-contoh dari buku fiksi itu sendiri. Tentunya kalian pernah membacanya. Buku fiksi ada buku cerita, ada dongeng, novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, dan komik. Sedangkan beberapa contoh dari buku non-fiksi ada beberapa di antaranya. Buku-buku non-fiksi antaranya seperti buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian tahu apa itu buku fiksi dan non-fiksi beserta contohnya, mari kita lihat apa saja unsur-unsur dari buku fiksi. Yang pertama yaitu cover buku. Yang kedua yaitu rincian subbab buku. Yang ketiga judul subbab. Yang keempat tokoh dan penokohan. Yang kelima tema cerita. Yang keenam bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur cerita. Demikian unsur dari buku fiksi. Setelah kita mengetahui apa saja unsur-unsur dari buku fiksi, sekarang kita akan melihat apa saja unsur-unsur dari buku non-fiksi. Unsur-unsur dari buku non-fiksi diantaranya yang pertama yaitu cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara penyajian isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematika penulisan isi buku. Nah, tadi sudah kita ketahui apa saja unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara unsur buku fiksi dan non-fiksi tersebut.
Ada beberapa kesamaan dari buku fiksi dan non-fiksi, tapi juga ada beberapa perbedaannya. Ada beberapa kesamaan unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi. Unsur yang sama dimiliki dari buku fiksi dan non-fiksi antara lain sampul, subbab, dan judul subbab. Sedangkan perbedaannya, kalau buku non-fiksi memiliki isi yang ilmiah, disajikan dengan bahasa baku, dan memiliki sistematika penulisan yang standar. Sedangkan buku fiksi memiliki tokoh, penokohan sebagai pelaku cerita didukung dengan tema dan disajikan dengan bahasa yang variatif dilengkapi dengan alur cerita yang beragam. Nah, demikian tadi kita sudah belajar apa saja yang disebut dengan buku fiksi dan non-fiksi, kemudian contoh-contohnya dan juga unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dengan mengamati setiap unsur yang terkandung di dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian unsur memiliki kesamaan dan sebagian yang lain berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar.